Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal prediksi dan latihan KSM Fisika untuk jenjang madrasah aliyah atau MA. Oke, kita lihat soalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah," dan seterusnya ya. Teman-teman bisa baca. Kemudian pertanyaannya adalah, merujuk ayat tersebut, semua benda yang ada di bumi akan terkena oleh gaya gravitasi. Tinjau sebutir kerikil dengan massa M kecil dilempar horizontal dari ketinggian H dengan energi kinetik awal K. Saat energi kinetik dari kerikil adalah 3K, maka waktu yang dibutuhkan adalah titik-titik. Oke, kita akan gambar dulu skemanya seperti ini misalkan ya. Jadi misalkan ada kerikil, dia punya ketinggian awal itu H. Nah, dia punya ketinggian awal nih, kita buat kerikilnya di sini. Kemudian ketinggian awal dari tanah, misalkan tanahnya kita gambar seperti ini. Oke, ini adalah tanahnya. Kemudian dia punya ketinggian awal yaitu H besar ya. Di situ adalah nilainya H besar. Oke, kemudian kerikil ini ditembakkan atau dilemparkan dengan energi kinetik awal. Artinya dia geraknya ini horizontal ya. Jadi dia akan dilemparkan ke arah horizontal seperti ini dengan energi kinetik awal sebesar K. Artinya di sini dia punya V kan. Punya V dan energinya adalah EK-nya itu sama dengan K. Ini EK satunya nilainya K. Lalu apa yang terjadi? Kerikil ini tentu akan turun kan? Turun nanti akhirnya sampai di tanah. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah, pada saat energi kinetik kerikil itu menjadi 3K, maka waktu yang dibutuhkan berapa? Misalkan energi kerikilnya ada di sini nih. Pada saat di sini nilai EK2-nya itu sama dengan 3K. Nah, maka waktu yang diperlukan dari posisi awal sampai di posisi ini itu berapa? Nah, itu pertanyaan soal ini. Oke, jadi ini sebenarnya soalnya cukup mudah. Kita tinggal menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi kita asumsikan bahwa gesekan udara kita abaikan, maka kita bisa ambil misalkan di posisi 1, yang di sini adalah posisi 2. Kemudian pada posisi 2 kita asumsikan dia punya ketinggian adalah H2 atau H aksen boleh ya. Kita pakai H aksen aja. Misalkan H aksen atau H kecil aja biar mudah ya. Kita pakai H kecil. Oke, yang awal adalah H besar, kemudian pada saat kita asumsikan di sini EK-nya sama dengan 3K, ketinggiannya adalah H kecil. Maka kita bisa pakai energi mekanik yang awal, posisi 1 itu harus sama dengan energi mekanik di posisi yang kedua. Di posisi 1 dia punya energi kinetik yaitu K. Ini kan EK1 ditambah energi potensialnya adalah MGH besar, sama dengan di posisi 2 dia punya energi kinetik itu 3K, ditambah energi potensial dia adalah MGH kecil. Maka dari sini kita bisa dapatkan nilai H kecilnya kan. Kita pindah ke ruas kiri jadi K minus 3K. K minus 3K plus MGH besar itu sama dengan MGH kecil. Atau kita tulis MGH besar, K dikurang 3K itu minus 2K. Itu sama dengan MGH kecil. Artinya kita dapat nilai H kecilnya, yaitu MGH besar dikurang 2K dibagi dengan M kalikan G. Nah, ini adalah nilai dari H kecilnya. Kita bisa rapikan dulu di sini buat dia jadi persamaan 1. Oke, ini persamaan 1. Lalu setelah tahu H kecil, kita bisa hitung waktu yang dibutuhkan. Jadi kita akan mencari waktu yang dibutuhkan dari posisi 1 ke posisi 2. Oke, kita buat warnanya warna merah dulu aja. Waktu yang dibutuhkan dari posisi 1 di sini ke posisi 2, yaitu dia akan mencapai atau akan menempuh ketinggian sejauh ini jaraknya ya. Berapa ini yang warna merah itu? Yang dari atas sampai bawah itu H besar, dari bawah sampai ke posisi ini adalah H kecil, maka tingginya adalah H besar minus H kecil. Anggap aja kita sebut aja Y misalkan. Maka waktu yang dibutuhkannya cukup mudah, kita tinggal mencari pakai persamaan GLBB vertikal ya. Jadi kita pakai H sama dengan V0 kali T plus karena ke bawah setengah GT kuadrat. Nah, V0 di sini adalah V0 yang ke arah sumbu Y. Padahal si kerikil ini dilemparkannya dilemparkannya horizontal. Berarti pada saat dia melemparkan di atas ini, nilai V0Y-nya sama dengan 0 kan? Karena dia hanya dilemparkan ke arah horizontal. Artinya yang ada hanya V0X, maka ini 0. Berarti kalau V0 ini 0, kita punya nilai H. Oh, maaf, ini bukan H ya, Y ya. Kita buat Y di situ bukan H. Jadi jarak yang ditempuh adalah Y. Itu sama dengan setengah dikalikan G dikalikan T kuadrat. Di mana nilai Y-nya adalah H besar dikurang H kecil sama dengan setengah GT kuadrat. Atau
2H besar min H kecil dibagi dengan G, kemudian kita akar. Ya, ini kali 2 ke kiri jadi 2H besar min H kecil, G-nya pindah ke bawah, ini sama dengan T. Nah, ini adalah nilai waktu yang diperlukan, tinggal kita substitusi jadi persamaan 1 ke persamaan 2 kan. Oke, jadi kita substitusikan persamaan 1 masukkan persamaan 2. 1 kita masukkan ke persamaan 2, maka kita akan dapatkan T sama dengan akar dari, kita buat agak besar, 2 dikalikan H besar minus H kecilnya kita ganti tadi. H kecil adalah MGH, atau kita rapikan dulu nilai H kecilnya di sini ya. Kita bagi MGH dibagi MG jadinya H besar. Ya, MGH dibagi MG, maka MG-nya dicoret minus 2K dibagi dengan MG juga, jangan lupa ya. Sama dengan H kecil. Nah, ini persamaan satunya kita pindah atau kita ganti jadi ini aja ya, yang lebih sederhana. Ini persamaan 1. Maka kita punya H kecilnya nilainya itu sama dengan H besar. Ini H besar dikurangi, H kecilnya kita kurung atau kita kasih warna lain, minus H besar minus 2K dibagi dengan MG. Nah, ini adalah nilai dari H kecil dibagi dengan G. Kita masih bagi dia dengan G. Oke. Kemudian kita buka kurungnya. Berarti kita akan dapat T sama dengan akar dari 2 dikali, ini kita tulis ini dulu, H besar dikurang H besar habis, kemudian ini minus kali minus jadi positif. Jadi positif 2K per MG dibagi dengan G ya. Jadi kita dapat nilai T-nya sama dengan akar dari 2 kali 2K itu 4K, kemudian dibagi dengan MG per G, jadi MG kuadrat. Nah, apakah sudah ada jawabannya? Oh, oke. Nilai G-nya dikeluarkan, berarti ini T sama dengan akar dari 4 itu 2 per akar G kuadrat itu G. Akar, sisanya berarti K per M ya. Jadi 4-nya kita akarkan jadi 2, G kuadratnya kita akarkan jadi G. Yang dalam akar tinggal K dibagi M. Berarti 2 per G akar K per M. Maka jawaban yang sesuai adalah jawaban yang opsi B ya. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal kali ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.